Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, faman kana bin ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi karama hazihil ummati bisyari'atihil kamilah wa khassa biha bin nubuwati nabiyyihil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasidah ala minhajin nubuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin, nama ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tiada kata yang pantas dan indah keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas limpahan rahmat, karunia, hidayah, serta nikmatnya yang begitu banyak dan tak mungkin kita mampu menghitungnya satu persatu. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hari ini Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita dipertemukan dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya begitu banyak terdapat kemuliaan, terdapat banyak keutamaan, maka disebut dengan Syahrun Mubarakun. Bulan yang di dalamnya dilimpahkan begitu banyak keberkahan. Kemudian juga bulan Ramadan ini disebut dengan bulan maghfirah. Allah betul-betul memberikan luasnya ampunan bagi siapa saja yang mungkin pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa. Ini adalah salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kenikmatan yang Allah sebut juga di dalam firman yang mulianya di dalam surat At-Taubah ayat ke-119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadaku, maksudnya bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian orang yang beriman dan bertakwa itu mendapatkan perintah khusus, perintah tambahan, apa itu? Ma'a kunus shadiqin. Diperintahkan maka dan hendaklah kamu membersamai orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ini juga konsekuensi dari orang yang mengaku dirinya beriman. Pasti ketika dia berteman, dia akan memilih teman-teman dekatnya. Tentulah tidak ada lain kecuali teman-teman yang solih, teman-teman yang solihah, teman-teman yang akan mengantarkan kepadanya untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi setiap apa saja yang sudah Allah perintahkan dan Allah sudah tetapkan. Begitu juga baginda Rasulullah SAW, apabila telah menetapkan suatu ketetapan, memang tidak ada pilihan buat kita. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dianjurkan untuk memilih teman semasa di dunia. Karena pertemanan itu juga bisa menentukan kepada kita baik atau buruk. Mustahil kita baik, lalu kemudian kita nyaman dengan pertemanan yang buruk. Atau mustahil juga orang yang buruk, dia akan nyaman berteman dengan orang-orang yang baik. Ini disebut menandakan bahwa pertemanan tadi itu yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu, kata Rasulullah, adalah mengikuti din, agama, atau tabiat, atau akhlak dari kawan dekatnya. Kemudian Rasul meneruskan dalam hadisnya, falyanzur ahadukum mayyukhalilu. Oleh karena itu, hendaklah seseorang di antara kalian itu memperhatikan siapa yang dia jadikan kawan dekatnya. Ini menandakan bahwa teman dekat itu bisa dilihat sejauh mana agamanya, sejauh mana akhlaknya, sejauh mana tabiat seseorang tadi itu. Dan ini menentukan, teman itu bisa menentukan agama kita. Maka dalam kaulnya ulama, ya salah satunya adalah Syekh Ibrahim Al-Khawas
rahimahullah mengatakan, wa mujalasatus solihin, diperintahkan duduklah bersama orang-orang yang solih, karena duduk bersama orang yang solih itu bisa menjadi penawar. Duduk bersama dengan orang-orang yang solih juga akan membawa dampak yang baik. Karena itu kita akan mempengaruhi kawan kita. Kalau kita baik, maka kita akan bisa mempengaruhi teman-teman kita menjadi baik. Oleh karena itu, ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar bagi seorang mukmin. Berkawan dengan orang-orang yang solih itu akan menghantarkan hamba menuju puncak derajat yang tinggi. Berkawan dengan orang-orang yang solih tentu akan bisa akan bisa menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, akhlak-akhlak yang mulia, dan juga amal-amal yang solih. Sedangkan berkawan dengan orang-orang yang berakhlak buruk tentu akan menghalangi dari semua itu. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang mampu berteman dengan orang-orang yang solih. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang benar-benar menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita ini, di sekeliling kita ini adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang mukhlis, teman-teman yang hebat, teman-teman yang solih dan solihah, teman-teman yang mukhlis, yang selalu memberikan nasihat kepada kita, yang selalu mengingatkan kepada kita, yang selalu mensupport, memberikan semangat kepada kita ketika di saat kita ini sedang lemah. Insya Allah teman yang baik, teman yang soleh itu benar-benar menjadi obat yang mujarab bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.